negara tersebut itu meneliti tentang luar angkasa, contohnya menambang apa itu material yang ada di luar angkasa, maksudnya kayak di planet-planet, kemudian meneliti apa gitu. Jadi kita itu dipermudah. Bahkan mungkin di tahun 2050 nanti yang seperti ini itu akan dibuat pariwisata. Jadi mungkin bagi kalian yang ingin berpariwisata ya, belum mengenal luar angkasa, maka mungkin di tahun 2050 ini prediksi saja Jepang itu akan membuat pariwisata ini gitu. Oh, sangat unik menurut saya ya. Mungkin ya mahal juga ya, gak murah mungkin. Untuk bentuknya sendiri itu bentuknya itu bukan lonjong atau bagaimana, tapi berbentuk oval, dan itu memuat untuk 30 orang, atau kalau untuk beban itu maksimal 100 ton. Itu memiliki 6 tabung, jadi bukan hanya satu tabung saja, tapi 6. Jadi kita itu mungkin ya bisa bergantian ke atas dan ke bawahnya ya. Tabung ini itu akan melesat ke atas dengan kecepatan 130 km per jam. Jadi sangat cepat sekali, mungkin membutuhkan beberapa jam atau beberapa menit baru sampai ke atas ya. Dan memiliki diameter 18 kali 7,2 meter. Jadi ya lumayan luas, jadi bisa menampung 30 orang itu, dan bisa maksimal beban 100 ton. Dan bahan yang digunakan ya, jadi kalau semakin tinggi itu maka akan semakin banyak rintangannya, jadi angin di atas semakin kuat, apalagi di atmosfer yang memang notabene itu berbeda dengan di bumi. Jadi alat penyambungnya itu menggunakan karbon nanotube. Jadi ada penemuan baru juga yang bisa yang mana itu kekuatannya itu 20 kali lipat daripada baja ya. Dan Jepang sendiri, atau kalau untuk Jepangnya sendiri itu dia akan mengembangkan teknologi ini, itu akan rampung sekitar 10 atau 12 tahun mendatang. Jadi mungkin di tahun 2030-an itu mungkin sudah ada yang seperti ini, dan nanti mungkin dikembangkan, mungkin di tahun 2050 baru kita bisa memanfaatkan sebagai pariwisata juga. Dan untuk Cina, jadi Cina itu membuat teknologi yang serupa dengan seperti Jepang, tetapi kalau Cina itu namanya itu TUS teknologi. Untuk TUS teknologi yang dikembangkan oleh Cina itu tidak setinggi yang dikembangkan oleh Jepang. Untuk Jepang sendiri kan itu membuat jalurnya itu sampai ke luar angkasa memang, jadi melewati atmosfer. Tetapi untuk TUS teknologi yang ada di Cina itu hanya sampai ketinggian 20 km per jam, jadi nggak sampai ke atmosfer. Dan nanti setelah sampai di pusatnya di atas, baru nanti diterbangkan melalui pesawat. Ya nggak tahu, menurut saya sih lebih lebih enak yang di Jepang, jadi dia langsung ke luar angkasa, gak pakai pesawat lagi. Sedangkan di China itu seperti itu, nanti ke atasnya itu masih menggunakan pesawat. Tapi untuk kekuatannya sendiri, untuk China sendiri itu dia itu bisa menampung beban maksimal 450 ton, jadi 45 kali lipat daripada yang Jepang. Kalau kita mengirim barang itu lebih banyak ya. Tapi kan menurut saya sih lenaan yang Jepang itu karena memang lebih simpel, gak pakai kapal, langsung sampai di luar angkasa. Mungkin itu sekian dari saya. Semoga beritanya itu menjadi berita yang manfaat. Dan jangan lupa subscribe channel ini dan like serta komen channel ini. Mungkin Anda bisa request untuk teknologi apa kedepannya yang sekiranya saya bisa buat videonya, bisa komen di bawah. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.